Hi guys, welcome to Welcome, our guys. online service. Yap. Wih, halo Pak RT. Asik. Selamat Pakai baju pagi Pak. batik, Iya men. dong, keren kan gua? Ya ini kan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa J? Tahu enggak? Yang ke 75. Tahu lah gua, masa gua nggak tahu. Siapa Indonesia, men. Oh, Masa lu nggak. Yakin nih Kofi J tahu tentang Indonesia. Wih, apa nih? Ditantang Kok- nih gitu. Kok ada sesuatu yang baru nih? Wah, Apa, gimana nih kalau kita uji pengetahuan Kofi J dan Kokeni tentang seputar Indonesia? Waduh. Boleh nih. Berat nih Nah, kayaknya. tapi kalau yang kalah pasti ada hukumannya dong. Gua suka yang kayak gini, Ya, bro. let's go. Hidup itu Oke, harus penuh jadi dengan nanti- tantangan. Gimana? Nanti aku akan berikan 3 pertanyaan Oke. dan yang berhasil jawab duluan akan menang. Oke, siap. Gimana tuh? Nah, yang kalah nanti harus ngepost TikTok dan ngetag @impactorsmdc. Waduh. Aku udah Siap akan nggak lu, kalah. Ken? Siap. Lu anak Akan TikTok kalah. nggak lu? Semangat juang 45. Oke, langsung kita mulai ya. Oke. Ya. Pertanyaan pertama. Hmm. Siapakah yang menjahit sang merah putih? Aku tahu. Gua nge-fur lah, masa Aku lu tahu. nggak ngerti. Siapa? Fatmawati ya? Wih, bener. Alah, gua nge-fur biasa. Jagoan itu menang belakangan. Oh gitu. Oke. Oh oke, gitu oke. ya, Ya, boleh, ya, boleh, ya. boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Gampang. Ini gua yang jawab. Itu kan? Orangnya ruwet. Hah? Iya. Sayuti pelik. Bener gak? Iya, Biasanya orang betul. bener. Oh, bener. Boleh lah. Sayuti melik guys. Kasih. Sayuti melik, tapi itu tadi cuma plesetan aja ya kan. Kalau orang yang ruwet itu kan hidupnya pelik gitu kan. Sayuti pelik. Boleh. Kasih. Oke, Oke, skornya apa lu? satu Apa? sama. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Hmm. Siapakah nama pemilik rumah tempat rapat pengerumusan teks proklamasi? Bukan Bukan rumah Kenny. gua sih. Bukan rumah gua sih. Kita sama-sama gak tahu nih. Gua gak nyewain rumah gua sih. Kita aja belum ada bro. Siapa ya? Clue. Ada clue nggak? Rumahnya orang Jepang ini. Waduh. Aku tahu. Aku gak punya kenalan orang Jepang. Gimana nih? Agak susah. Orang Jepang. Nyerah deh. Gak tahu. Siapa Nggak tuh? tahu. Oke, jadi teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Alright, oke, Laksamana oke. Maeda. Lu catat kan? Ya, Secara lu catat, dapat nilai berapa sih di sekolah? Cukup untuk lulus ya pasti. Oke. Oke nih, jadi pertanyaan terakhir nih ya. Betul. Oke, ini menentukan ya, ini Ini yang menentukan. menentukan. Apa tuh? Alamat tempat pembacaan teks proklamasi. Sebentar. Gua inget-inget. Itu ya? Ini di Pegangsaan Timur nomor 56. Benar enggak? Betul sekali. Aduh! Iya, jadi Rupanya nilaiku lebih bagus nih Ji. jadi terbukti nih, kok ini lebih tahu lebih banyak tentang Indonesia daripada Kofi J. Ya, oke. Ya, oke. Ya gua ngakuin lah. Oke. Jadi nanti hukumannya gua harus TikTok nih. Iya. Oke. Gua ngepost di TikTok sama Instagram. Tag Terus in. jangan lupa tag IG @impactorsmdc. Alright. Oke. Oke. It's easy, man. It's easy hukumannya. Jou, 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 jou. Mitas, akak kus, nyam, nyam, nyam. And then, ya udah. Thank you, Luk. Wah, ini ngecek banget ya seberapa Yes. Indonesianya kita. Ya And then- lumayan lah ya 70% Be. Ya, good lah. Congratulations, Kat, buat Yes. kamu udah menang. And setelah ini kita mau mulai ibadah. So, Oke. kamu yang pimpin doa sebelum kita mulai. Kita berdoa dulu ya teman-teman yang di rumah. Mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Siapkan hati kami kalau kami akan memuji, menyembah Engkau. Siapkan hati kami juga kalau kami akan mendengarkan firman-Mu nanti. Supaya kebaktian hari ini tidak lewat begitu saja tapi kami bisa mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin.
Sugeng Rawu konco-konco lan dulurake nang omake. Dino iki kulo lan konco-konco kabeh ngerayake kebaikane Gusti Yesus. Mari kita sama-sama mau meninggikan. Kita mau declare kebaikannya tuh. Yesus telah menang atas maut. Dan maut tidak ada sengatnya. Selamanya Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang hidup. Jesus, we worship you, Lord, in this place. The moon and stars they were. The moon and stars they were. The morning sun was there. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. You've overcome the grave, my God. One final breath He gave. One final breath He gave. As heaven looked away. As heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave. A war on death was waged. The bar of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. But His perfect love could not be overcome. Hai maut, di mana sengatmu? Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Satu suara, kita mau declare bersama-sama. Forever He, come on. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Oh, you have overcome. You have overcome the grave. My God, my Jesus, forever and ever you will win. And we sing together. Come on, kita satu hati mau declare sama-sama bahwa selamanya Dia telah menang atas maut. Hari ini kami menyanyikan bersama-sama. Gonna sing hallelujah. The Lamb has overcome. The Lamb has overcome the grave. Come on, we sing. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We
overcome. Mari bersama-sama kita katakan. Now that where is your sting? Our resurrected King. He has overcome. He has overcome. He has overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King. He has overcome. He has overcome. Yes, He has overcome the grave. He has overcome. Oh, Jesus. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Sama-sama kita katakan forever He. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We thank you, Lord. Thank you for your cross. Thank you for your blood. Yes, yes Tuhan. Engkau bangkit. Engkau bangkit membuktikan bahwa maut tidak ada sengatnya. Engkau menyatakan kemenangan-Mu bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau declare bersama-sama Tuhan bahwa kami adalah orang-orang pemenang yang telah Engkau pilih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Meskipun kami terbatas Tuhan, kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman. Tapi kami bisa menikmati hadirat-Mu bersama-sama Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus untuk kesempatan yang luar biasa kami bisa bersekutu bersama di dalam nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau. Engkau urapi lidah bibirnya, semuanya Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar, kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berbicara secara leluasa Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, welcome back sama kita lagi di Haika Podcast. Oke, Hai. bagaimana Pak RT tadi sudah menang, congratulations once Bahagia again. sekali. Luar biasa. So kita langsung aja masuk dalam pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan hari ini masih connect sama apa yang dikotbahin sama Kak Dinda. Apalagi minggu lalu Kak Dinda khotbah dengan sangat powerful banget. Yes. Kita hidup untuk kemuliaan namanya Tuhan, men. Amin. Oke, so pertanyaan yang pertama. Hai Kak, apa yang harus saya lakukan kalau orang-orang mengejek saya sok rohani? Waduh. Karena saya menjadi orang Kristen. Sok rohani ya. Gimana tuh Ken? Sering ya memang kita dengar ya, wah kamu kok sok rohani apa gitu.
mungkin kalau aku sendiri ya, aku mau cerita sedikit pengalamanku ya. Ci, ya. Dulu aku itu kan ada kontak. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang kontak juga. Biasanya kontak itu diadakan mungkin weekend. Kalau aku dulu hari Sabtu. Alright. Nah hari Sabtu itu ya kalian tahu sendiri itu waktunya biasanya untuk hangout lah, jalan-jalan, pergi bareng, nge-game bareng mungkin. Kayak di saat-saat seperti itu dimana aku ada cell group di rumah. Jadi seringkali mereka ngajakin aku kayak, ayo kita jalan-jalan yuk, selama gak jalan-jalan gitu. Atau nonton yuk, ayo nonton. Aku selalu jawabannya kayak, aduh sorry ya ndak bisa. Hari Sabtu soalnya aku ada cell group di rumah. Terus ya gitu, mereka jadi kayak, ya kamu sesekali lah, kan gak sepenting itu. Toh minggu depan ya ada lagi, gak usah sok-sokan harus itu terus. Kan sesekali ikut gak apa-apa. Ya aku cuma bisa senyum sih kalau keadaannya kayak gitu. Oh, gitu Mau ya? gimana lagi. Tapi ya lambat laun mereka akhirnya menjauhi aku. Mereka gak akan ngajak aku lagi untuk pergi hari Sabtu. Mereka akan pergi sendiri karena ya aku gak pernah bisa ikut. Oke, tapi perasaanmu gimana waktu itu? Apakah kamu merasa sedih karena dijauhi atau gimana? Jujur aja sih ya ada sih perasaan sedih itu kayak aduh mahalnya harganya ya. Ini siksaannya kok berat banget gitu ya. Mahalnya harganya mengikut ini ikut Yesus itu. Tapi ya dari situ aku belajar lah untuk ya bisa mendahulukan Tuhan dulu. Nice. Wow. Kalau kamu kayak apa Ci? Apa ada pengalaman juga? Aku juga ada pengalaman sih ya, hampir mirip sih kayak karena gue udah aktif di gereja, gue udah full time juga gitu. Mungkin di usia-usiaku juga hampir mirip gitu ya. Kalau ketemu langsung ngomong, wih Pak Pendeta. Oh iya, padahal gue bukan pendeta men gue. Pendeta lah kamu, cukup pendeta. Gue cuma leader aja men di gereja men. Oke. Ya itu sih ya. Tapi ini yang menarik sih Ken, gue hari-hari ini lagi banyak belajar juga di 1 Petrus 4 ayat 14 gini. Mungkin apa yang Kenny alami, apa yang gue alami juga bisa dikatakan, wah ini kalau kakak-kakak ini ejekannya masih level 1 lah, level yang bawah lah, kecek-kecek gitu kan ya. Kalau aku nih loh Kak, aku dicerca, dihina-hina. Aduh ini berat banget. Tapi satu prinsip firman Tuhan yang aku pegang ada di 1 Petrus 4 ayat 14. Dikatakan di sana, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Dinista di sini tuh bukan hanya sekedar diejek, bukan hanya sekedar menderita, tapi ya benar-benar kondisi yang benar-benar buruk gitu loh karena nama Kristus. Karena dia memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, dia nggak kompromi sama hal-hal yang namanya dosa dan lain sebagainya. Sebab dikatakan, karena apa? Karena roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu gitu. Oke. Berbahagianya itu bukan karena kamu mengalami hal yang buruk gitu loh. Karena seringkali orang mikirnya, loh kok ini ayat ini kok aneh sih, kok berbahagia karena hal yang buruk. No. Berbahagianya karena ada roh Allah yang bersama-sama dengan kamu. Ada presence of God dalam kehidupanmu yang membuat kamu ini hidupnya berbeda dengan orang-orang di luar sana. Benar. Kamu ngomong berbahagia itu aku juga ingat satu ayat nih yang kita mau baca bareng. Di Matius 5 ayat 11 sampai 12. Teman-teman boleh ikut baca dari rumah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow. Jadi di ayat ini juga sama membicarakan bahwa kalau kita dihina, dicerca apa, kita tuh harusnya berbahagia. Berbahagia, benar. Memang mungkin ini konsep yang aneh ya mungkin ya. Dihina kok malah bahagia. Agak kayak freak gitu mungkin ya. Tapi ya kayak yang tadi kamu bilang, kita tuh harus bahagia karena kita sadar bahwa ternyata ada roh Allah dalam hidup kita. Ini yang mungkin beda dari orang dunia. Benar. Fokusnya beda guys, berbahagianya fokusnya beda. Bukan karena kondisi sekitar, tetapi berbahagianya fokusnya karena God, Tuhan itu bersama dengan kita, dia ada dalam hidup kita. Wow, itu beda banget sih, itu konsep yang next level. Gitu. Oke. Ya masih nyambung juga sih kan sama hal yang kayak gini. Karena mungkin ada beberapa orang yang juga bingung secara praktikal harus ngapain gitu. Di pertanyaan kedua ada yang bertanya, "Hai Kak, bagaimana saya bisa tetap berprinsip tanpa harus kehilangan kawan-kawan saya?" Ya, ini kalau menurut kamu gimana Ken?
Bagaimana caranya berprinsip tanpa kehilangan kawan? Gampang, kamu tinggal jawab. Bro, gua ini beda, gua ikut Yesus. Jadi beda sama kalian semua. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Wait, Itu jawaban yang Savage. freak abis. Gak mungkin lah ya. Masa Ya, kita jawab kayak freak. gitu sama teman-teman kita kan gak mungkin. Ya memang mungkin kita mengikut Tuhan itu berbeda dari orang lain. Aha. Jadi dunia akan melihat kita ini aneh. Kenapa ya kita ini kok menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang mungkin pandangan mereka ndak fun, ndak cool gitu. Tapi dari sana kita bisa belajar bahwa ya yang kayak kamu tadi bilang ya, kan ada roh Allah dalam hidup kita. Iya. Ya memang kadangkala teman kita bakal menjauhi kita. Dan kalau semisal mereka berusaha menjauhi ya kita tetap accept mereka apa adanya. Kita bisa coba ngomong sama mereka, guys, aku accept kalian apa adanya. Kalau bisa tolong ya accept aku juga Apa adanya. apa adanya. Asik. Gitu sih. Itu rasanya real friendship deh ya. Ya, Terima apa ya adanya makanya kalau gitu ya. semisal teman kita menerima itu dan menerima kita dengan baik, ya I guess itu real friends for you. Ya, Tapi ya, kalau semisal mereka memilih untuk That's right. menjauhi kita dan pergi ya, mungkin itu cuma masa transisi di mana Tuhan mungkin siapkan orang-orang yang lebih baik untuk Asik. hidup kita. That's good. Right. Ya. Aku juga pernah ngalami hal yang sama sih sebenarnya teman-teman. Ketika ada hal ini, aku juga merasa kayak, aduh kok ngikut Tuhan kok akhirnya aku kehilangan teman-temanku yang dekat, kehilangan teman-teman yang karib, yang jadi sahabat. Karena sahabatku dulu ya, gengku ya nakal-nakal gitu kan ya. Gue tukang pukul Termuka, kan. tertampang di mukamu. Tapi ya bener katanya Kenny gitu. Gua ngomong nggak jawaban yang freak ya tadi Kenny ngomong pertama. Oh Yes. gua Kristen lu beda jadi jauhi gua nggak kayak gitu. Tapi gua ngomong apa adanya. Gua nerima lo apa adanya. Jadi gua berharap lu juga nerima gua apa adanya. And dari situlah muncul kejujuran, muncul respect, Yes. muncul saling menghargai. And by the way, for your information, nggak apa ya, hal ini bisa kamu lakukan, tetapi kita juga harus menyadari ada yang melakukan tapi nggak deket lagi sama temannya. Benar. Nah, seperti yang Kenny ngomong, it's okay, itu masa transisi. Yes. Tetap kuatkan dirimu. Kalau perlu teman, you have contact. Kamu perlu, kamu punya gereja, kamu punya komunitas Komunitas yang yang bisa mendukung, support kamu. That's enough for me. Oke. Itu jawaban yang sangat bagus banget sih. And this is the last question, Ken. This is the Oke. last question. Hai Kak, saya pernah mencoba berkata tidak pada kawan-kawan saya. Seperti yang minggu lalu kan Kak Dinda juga ngomong tidak. Iya. Tetapi tetap saja saya terlibat dalam berbagai persoalan. Apa yang harus saya lakukan? Nah ini, gimana tuh Ken? Oke. Sudah ngomong tidak tapi tetap ada masalah. Kadang mungkin masih pengen ikut atau apa ya juga kadang terbawa sesekali ya. Atau temennya ngancem-ngancem. Wah, Nah, itu itu ngancam. juga jadi bully, jadi apa. Ya memang kayak yang tadi kita sudah bahas di awal ya, memang ikut Tuhan itu enggak gampang. Kalau bisa dibayangkan ya kayak kita ini kan berbeda sama dunia. Berarti kita versus dunia ini dong. Nah, ini kan dunia besar sekali dan kita kalau ya cuma seorang diri ya pasti kan berat ya. Kayak kalau kamu belajar fisika dulu, C. Kamu dulu belajar fisika gak? Belajar sih. Oke. Di fisika itu kan diajarin bahwa kalau misalnya ada, kamu kasih gaya ke barang, misal kamu dorong, Ada kayak gesek. ada gaya gesek Ada yang yang menahan, nahan. oke. Iya benar. Jadi Gesek-gesekan. ya itu sama dengan kita. Dimana kita nge-push cara hidup yang berbeda dari orang dunia, ya di situ ada gesekan dengan dunia itu sendiri. That's a good principle. Nah, cara-cara mungkin gimana untuk supaya kita bisa tetap ya enggak goyah ya prinsipnya. Karena untuk berprinsip sendiri juga susah yang pasti. Ya, kalau aku mau summarize dibagi 2 poin lah. Satu, yang pertama tetap cari Tuhan. Alright. Karena sumber kekuatan kita juga ya pasti dari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Oke. Oke, God is our dia main strength for our life. Yes. Dia yang kita harus cari, ya kita berdoa, kita bangun hidup kita, rohani kita, cari jawaban dari Tuhan. God is Yang our strength. yang kedua, cari komunitas yang bisa mendukung dan membangun kita ya. Kalau kayak teman-teman di rumah mungkin ada yang sudah join sama kontak, kalau yang belum Stop it. Get some help. bisa cari kontak leader atau cari leader di Impactors yang
bisa membawa kalian ke kontak yang cocok dengan kalian. Di situ ya teman-teman itu yang bisa bantu kita, build kita up supaya kita ya membangun kehidupan rohanian kita. Semisal kita jatuh, ada orang lain yang di situ yang bisa kayak ya support kita. Kalau kita sendirian kita jatuh, ya jatuh sendiri. Ya, Siapa ya. yang tolongin kita juga. Mungkin aku akan jadiin ini jadi 2 poin ya. Ya. God is our strength, and Yes. then God provides community Oke. in our life, right? And aku percaya ini yang terjadi teman-teman. Ketika ada masalah, mungkin kita akan diuji. Wah, kamu akan tetap berprinsip atau berkompromi kayak Yes. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yeah. But in the last day, maksudnya di akhir dari cerita tersebut adalah orang akan benar-benar bisa ngeliat kok apa sih bedanya kamu orang Kristen sama orang dunia. Yes. Apakah orang Kristen itu tetap berpegang pada prinsipnya dan apakah Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya lewat kehidupanmu? Itu yang penting banget sih. Jadi Oke. buat gue benar katanya kayak ini, tetap pegang prinsipnya Tuhan, cari Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupannya kita, dan yang terakhir kita punya community, kita punya kontak, kita punya impactors. Yes. Why kita nggak pergi ke sana, kita cerita sama mentornya kita minta mereka untuk berdoa bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita kayak gitu. And kalau bicara yang tadi ya kan ya, kalau apa yang sudah kita bahas tadi menarik banget sih. Gue bisa simpulin gini, kondisi yang baik itu belum tentu ada Tuhan di sana. Oke. Dan kondisi yang buruk belum tentu tidak ada Tuhan di sana. Benar sih, kalau itu aku Iya kan? setuju. Iya. Begitu pula sebaliknya sebenarnya gitu. Kita nggak bisa mendefinisikan kondisi yang baik. Oh, kalau aku punya banyak teman, artinya Tuhan beserta dengan aku. Ada Tuhan Yes. nih gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gue lagi nge-crash sama teman gue, wah Tuhan lagi nggak kerja nih dalam kehidupan gue. Enggak. Justru kita bisa ngelihat bahwa balik lagi ke prinsip firman Tuhan tadi gitu kan ya. Buat gue secara pribadi, waktu gue ngerti Injil, waktu gue nerima Injil, nerima keselamatan, it means itu sudah ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oke. Ya. Itu prinsip gue gitu. Jadi dan itu menjadi sumber sukacitanya gue. Yes. Mau kondisinya buruk, mau kondisinya baik, I'm okay with that because God is with me. Tuhanlah kekayaanku, Tuhanlah kekuatanku seperti yang Rindu bilang. Fokusnya di Tuhan. Ya kan? Benar, fokusnya di Tuhan. Oke. Dan percayalah guys, tetap pegang prinsip hidup kalian. Nggak usah kompromi, meskipun ada badai, ada topan, ada tsunami. Yes. God is with us. Amen. And kamu bisa menjalani hari-hari itu dengan sukacita. Aku percaya cerita minggu lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya mereka yang bisa mengalami, tapi kita semua bisa mengalami. Apalagi kita ini adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Itu aja sih kan? Atau lu mau nambahin something? I think sudah cukup ya, itu sudah wrap up semua jadi satu. Alright. Oke, kalau gitu itu aja yang Yes. kita mau sampaikan sama kalian semua. So hope you are blessed sama ini semua. Aku tahu kalian semua ada pergumulan sama teman-teman atau mungkin sama familymu juga, mungkin familymu masih belum percaya sama Tuhan. Terus kamu dikekang, kamu nggak boleh ibadah dan lain Bisa. sebagainya. But it's okay. Oke. Kita mau berdoa buat teman-teman di rumah, oke? Ya. Ya, kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Meskipun ada banyak begitu pertanyaan yang muncul, ada begitu banyak pergumulan yang muncul, tapi kami tahu sumber jawaban kami adalah Engkau, dan Engkau hari ini sudah menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan, aku tahu ada teman-teman di rumah yang mungkin lagi bergumul tentang friendship, tentang family mereka, karena mereka ingin hidup dalam kebenaran, tetapi seakan-akan kondisi ini nggak mendukung, suasana nggak mendukung, orang-orang nggak mendukung. Tetapi Tuhan, aku percaya dan aku berdoa bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau. Kami percaya Injil bukan hanya sekedar jalan menuju ke surga, tapi Injil adalah jalan di mana kami bisa kembali punya relasi sama Engkau. Tuhan bisa bersama-sama dengan kami, dan ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekayaan kami yang sebenarnya. Mau apapun yang terjadi, biarkanlah mata kami ini bisa kembali fokus sama Engkau. Kami bisa melihat Engkau. Thank you Lord Jesus, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau selalu beserta kami, Engkau memberikan penghiburan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Amin. Alright. So, God bless you guys. See you. Tanah airku Indonesia.
seperti angin yang merayu pulau-pulau. Tulus ikhlas tanpa banyak curiga, bukan dengan keluh kesah, dengan jiwa dan raga. Maafkan. Ingin lagi kami buat Ibu Pertiwi berlinang air mata dan hati yang susah. dalam dan dengan perbedaan yang tersirat pada Bhinneka Tunggal Ika. Izinkan kami berjuang untuk kemanusiaan dan persatuan. Kami sadar, perjuangan kami bukan lagi menjadi hal yang paling, Tapi membuat saling menjadi hal yang baik. Hingga biadab menjadi beradab. Hingga manusia kembali menjadi manusia. Hingga Indonesia kembali utuh untuk dicinta. Ibu Pertiwi, dan kami yang berdiri di sini, Saling mengiring dan menjinjing. Setiap cita Cinta dan doa tanah air yang jatuh. menjadi. Jadi, gimana podcast hari ini guys? Pastinya memberkati, seru, asik, dan menarik dong ya. Kayak Firman ini yang narik aku. Hahaha, lucu. Iya bro, lucu. Oh ya guys, jadi ada kabar baru nih. Mulai minggu depan, tanggal 30 Agustus 2020, ibadah kita Impactors MBC sudah bisa diakses di YouTube mulai jam 8 pagi. Jadi kalian bisa ibadah bareng dengan keluarga kalian dari jam 8 pagi mulai minggu depan. Nah, buat persembahan, kalian bisa scan barcode yang ada di depan ini. Dan jangan lupa kalau kita memberi persembahan bukan karena kita takut gak diberkati, tapi karena kita bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Jangan lupa juga buat kalian follow Instagram Impactors @ImpactorsMDC di sini, supaya kalian bisa melihat konten-konten yang bisa memberkati kalian dan juga reminder dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi itu aja buat pengumuman hari ini. See you minggu depan dan God bless. Dadah.